Baru-baru ini gencar berita mengenai kolapsnya Pertamina dengan KPK. Pertamina menyatakan akan berkoordinasi dengan KPK untuk meminta supervisi serta pendampingan dalam menyelesaikan beberapa masalah yang mewarnai kegiatan bisnis mereka. Koordinasi dilakukan karena Pertamina ingin terhindar dari benturan kepentingan pada kegiatan operasional dan bisnis. Mengingat rekam jejak Pertamina, banyak tersandung berbagai kasus dari masa Orde Baru hingga sekarang. Hal ini yang membuat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Haryo Yunianto ingin menerapkan kejujuran, kehati-hatian, dan transparansi pada perusahaan minyak negara tersebut, supaya tidak terulang dosa-dosa yang pernah dilakukan Pertamina di masa lalu. Adapun beberapa dosa-dosa Pertamina sejak masa Orde Baru, beberapa di antaranya yang pertama, nyaris bangkrut karena terlilit hutang. Di tahun 1970-an, di bawah kuasa Ibnu Sutowo, Pertamina dikelola secara tertutup. Meski BUMN, prakteknya Pertamina di era itu bertanggung jawab bukan kepada Menteri Pertambangan, tetapi kepada militer. Neraca tidak pernah diumumkan dan laba tidak pernah diberitakan. Walaupun berhasil disetor ke pemerintah naik dari 15% menjadi 50% pada tahun 1973, sesungguhnya tidak mencerminkan besarnya laba Pertamina. Pengelolaan serba rahasia tersebut diyakini Pertamina menjadi sumber keuangan TNI paling besar. Tanpa akuntabilitas pengelolaan dan transparansi, Pertamina kemudian terpuruk. Di tahun 1976, Pertamina tidak mampu membayar kembali sejumlah hutang luar negeri yang mencapai lebih dari 10 miliar US dollar, sehingga membuat Ibnu Sutowo tergusur dari kursinya. Yang kedua, merugikan negara karena lakukan investasi. Pada tahun 2009, Pertamina yang dipimpin oleh Karen Agustiawan melakukan investasi di blockbuster Mantagami atau BMG di Australia. Kejadian ini bermula saat Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi atau PHE melakukan akuisisi saham sebesar 10% terhadap Rock Oil untuk menggarap blok BMG. Akibat akuisisi itu, Pertamina harus menanggung biaya-biaya yang timbul lainnya dari blok BMG sebesar 568 miliar rupiah. Atas kejadian itu, Karen diduga telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di Pertamina hingga kerugian negara ditaksir 568 miliar. Namun kasus ini baru tercium setelah satu dekade berlalu. Pada tahun 2019, Karen didakwa telah merugikan negara hingga mendapat sanksi 8 tahun penjara dan sanksi sebesar 1 miliar rupiah. Akan tetapi, setelah 1,5 tahun hukuman berjalan, mantan Direktur Utama Pertamina tersebut dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena dianggap melakukan perbuatan tetapi bukan kejahatan. Yang ketiga, mencemari lingkungan. Di tahun 2018, Pertamina menumpahkan minyak di Teluk Balikpapan. Insiden ini disebabkan oleh patahnya pipa milik Pertamina yang tersangkut di jangkar kapal pengangkut batu bara. Dari hasil penyelidikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan beberapa kelalaian pihak Pertamina yang menyebabkan insiden ini terjadi. Dampak dari tumpahan minyak tersebut yakni 5 nelayan meninggal dunia hingga mengkontaminasi tanah di sebagian kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hal ini membuat terganggunya aktivitas warga terutama para nelayan setempat. Kasus tumpahan minyak di Balikpapan ini termasuk kasus besar sepanjang 2018 karena kebocoran minyak mencapai 40.000 barel atau setara 4.000 ton minyak. Atas kejadian itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan sanksi administratif kepada Pertamina. Itulah beberapa dosa yang pernah dilakukan Pertamina hingga akhirnya kini melakukan upaya-upaya kolaborasi agar nantinya tidak terulang kejadian serupa di masa mendatang.